bersyukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk kita boleh mengikuti ibadah pada hari Minggu ini 6 September 2020. Tema dari ibadah kita adalah kekuatan kasih karunia Allah yang diambil dari 2 Korintus 1 ayat 12. Kita akan pujikan pujian kita pada pagi hari ini, di mana kita merasakan sukacita yang datang dari Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Engkau sediakan beracara ya Bapa, melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui persembahan yang akan kami kumpulkan, dan juga firman Tuhan yang akan nanti disampaikan oleh pendeta Kastasi Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sediakan bekerja dalam setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh percaya dan beriman padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Marilah ciptaan Tuhan, angkat suaramu, nyanyikan. Kita pujikan nyanyian pujian nomor 102. Marilah ciptaan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya.
ketika saat ini kita menghadapi berbagai persoalan, khususnya ketika kita saat ini mengalami pandemi COVID-19, kita mengucap syukur karena Tuhan terus menyertai kita. Tuhan terus memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita tetap aman, kita tetap dijaga oleh kasih karunia Tuhan. Kita pujikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya Tuhan, Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, pada pagi hari ini kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami hari demi hari yang kami lalui. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memanjatkan permohonan doa dan ucapan syukur kami kehadirat-Mu. Namun terlebih dahulu ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat jemaat tempat ini. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu senantiasa melingkupi setiap jemaat yang ada di tempat ini, supaya kita bertumbuh menjadi jemaat yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap kegiatan di gereja kami ini, dengan senantiasa Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk melakukan setiap kegiatan yang akan kami lakukan dalam gereja ini. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat setiap pekerjaan anak-anak di tempat ini, Kau senantiasa memberkati Tuhan, Kau memberikan berkat-berkat yang melimpah kepada kami, supaya berkat-berkat itu dapat kami bagikan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami. Mampukan anak-anak kami untuk mengikuti pendidikan yang mereka ikuti, dari jenjang yang paling rendah sampai jenjang yang paling tinggi. Mampukan juga anak-anak kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang terang di sekolah mereka Tuhan, menjadi garam dimanapun mereka berada Tuhan. Dan juga mampukan anak-anak kami Tuhan untuk menghadapi tantangan yang begitu berat. Tapi kami percaya Tuhan, jika Tuhan menyertai dan melindungi anak-anak kami, mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Mereka akan mampu menghadapi segala persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat
saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kami berdoa buat Ibu Bensi, kami berdoa buat Ibu Budi, kami berdoa buat Pak Budi, berdoa buat Pak Karyadi, berdoa buat Ibu Umi, berdoa buat Pak Elia. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang Maha Kudus, Engkau akan limpahkan kepada mereka Tuhan. Bilur-bilur-Mu akan memulihkan kesehatan mereka Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah bersama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Kami mengetahui dan mengerti Tuhan begitu beratnya persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami Tuhan, terutama karena pandemi COVID-19 ini Tuhan yang merambat kepada persoalan ekonomi. Kami berdoa Tuhan biar Engkau memampukan pemimpin kami. Kami berdoa buat Presiden Joko Widodo selaku pemimpin tertinggi di negara ini. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada beliau, supaya beliau sanggup mengatasi persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Dan kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pemimpin, baik itu di gubernur, wali kota, bupati, sampai pemimpin yang paling rendah. Engkau juga memampukan mereka Tuhan untuk memimpin di daerah mereka masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan buat tim medis, baik itu perawat, dokter, dan tim yang lainnya. Engkau mampukan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka telah terlalu lelah menghadapi COVID-19 ini kurang lebih 6 bulan di negara kita. Berikan kekuatan yang ekstra kepada mereka, berikan hikmat yang dari Tuhan kepada mereka Tuhan, agar mereka tetap bisa memberikan pengobatan yang terbaik buat orang-orang yang terkena penyakit COVID. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mengangkat COVID-19 ini dari bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat rumah sakit yang berada di Yayasan Baptis. Kami berdoa buat rumah sakit yang ada di Kediri, di Malang, di NTT, di Lampung, di Muara. Kiranya Tuhan, Engkau menjadikan rumah sakit ini menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan, supaya pelayanan pemberitaan Injil Tuhan diberitakan lebih heran lagi Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyampaikan begitu banyak permohonan dan doa kami kepada Tuhan. Namun karena keterbatasan kami dalam keterbatasan berucap dan berpikir, kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Panggilan memberi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, juga berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian dari apa yang sudah kami terima ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami Tuhan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya digunakan oleh gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembelaan Stefanus. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan
dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri yang orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Saat badai hidup menerpa kita, janji Tuhan selalu ada di dalam kita. Dia akan memulihkan jiwa kita, Dia akan memulihkan hidup kita. Walaupun kita ada di tengah badai, Dia selalu memberikan kita kekuatan. Engkaulah perisaiku. percaya ada kasih karunia yang melimpah-limpah yang akan kami terima hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, biar kami boleh duduk diam dan membuka hati kami selebar-lebarnya, dan biarkan firman-Mu mengambil tempat yang terbaik dalam setiap hati kami, sehingga ketika kami pulang kami tidak pernah menjadi orang yang sama, karena firman-Mu Tuhan yang memerdekakan kami. Kami siap Tuhan, kami siap Bapa. Berbicaralah, pakailah mulut hamba-Mu yang tidak lebih dari satu orang pun yang ada di ruangan ini Tuhan. Urapan-Mu kami terima, kuasa, hikmat dan penyertaan-Mu Bapa mengiring kami ketika kami akan mewartakan kebenaran firman. Di
dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang hebat dan luar biasa, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Wow, puji Tuhan. Sama dengan saya katakan, saya adalah orang yang paling disayang Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Saya adalah orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita belajar dari Bapak Abraham, our father, great our father of faith. Ya, kita pasti semua kagum sama Abraham. Dia adalah sosok iman yang luar biasa. Kita pasti kagum semua karena dalam bayangan kita Abraham itu pasti seorang yang kuat, seorang yang hebat, seorang yang setia. Tapi pertanyaannya, benarkah Abraham yang setia? Saya akan membawakan firman Tuhan hari ini mengalir seperti cerita ya. Bapak Ibu akan lihat ayat-ayatnya di sana karena saya nggak akan membacanya, saya nggak akan membacakannya satu persatu. Saya mau awali dari 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tadi kita sudah membaca di dalam Kisah Rasul 7 ayat 1-4. Di sana menceritakan bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan dari Ur Kasdim. Lalu setelah itu Tuhan memanggil Abraham, Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Mungkin Bapak Ibu pikir Abraham langsung berangkat, tapi sebenarnya enggak. Abraham enggak benar-benar langsung berangkat. Dia enggak benar-benar langsung meninggalkan ayah dan ibunya. Alkitab katakan di dalam Kisah Rasul 7 ayat 4, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Ia tidak langsung pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Ia menunda, ia tinggal di Haran. Ia tidak taat. Ia menunda panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ia berhenti di Haran. Lalu setelah ayahnya meninggal, baru ia pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Jadi Abraham bukan seorang yang wonderful. Dia bukan seorang yang perfect. Dia sama seperti saudara yang sering sekali menunda panggilan Tuhan. Lalu Abraham juga membawa sanak saudaranya. Siapa itu? Lot. Padahal Tuhan bilang, tinggalkan keluargamu dan sanak saudaramu. Tapi Abraham tidak benar-benar meninggalkan. Ia membawa Lot, yang akhirnya juga jadi problem maker dalam perjalanan imannya. Apakah ketika Abraham tidak setia, lalu Allah membuang Abraham? Tuhan tidak pernah membuang Abraham. Dia datang kepada Abraham waktu papanya meninggal. Ayo lanjutkan lagi perjalananmu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Inilah bukti kasih setia Tuhan buat saudara dan saya. Meski Abraham menunda, meski Abraham tidak taat, tetapi Abraham Tuhan rangkul lagi. Lalu Abraham tiba di tanah Kanaan. Waktu tiba di tanah Kanaan, dia bersyukur di sana ya. Di Kejadian 12 ayat 6. Di sana dia bersyukur udah sampai di tanah yang Tuhan percayakan. Dia membangun mezbah di sana. Lalu tidak lama kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi kelaparan. Kejadian 12 ayat 10. Lalu apa ya yang terjadi waktu Abraham melihat negeri yang ditunjukkan Tuhan itu tidak lebih baik dari negeri yang dia tinggalkan, yaitu Ur Kasdim, Haran.
Apa yang terjadi? Dia mencari tempat lain. Tanpa minta petunjuk dari Tuhan, dia pergi ke Mesir. Mesir adalah kota yang luar biasa, lambang kekuatan dunia. Artinya Abraham bukan berharap kepada Tuhan, tetapi Abraham berharap kepada dunia. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal yang sama. Di saat waktu Bapak Ibu mengikut Tuhan, ternyata apa yang dijanjikan Tuhan itu belum terlihat lebih baik dari kehidupan kita yang sebelumnya. Lalu membuat kita beralih kepada dunia. Lalu ketika Abraham ada di Mesir, dia takut kalau nanti dia dibunuh, nyawanya terancam, sebab ia akan menghadap Firaun. Karena masalahnya istrinya cantik. Sarah itu cantik. Dia bilang, Sarai, nanti kalau aku datang ke Mesir, lalu Firaun tahu kau istriku, aku bisa dimatiin sama dia karena kau cantik. Bisa nggak kau berbohong? Bilang kamu adikku. Lalu waktu itu Abraham berbohong. Jadi Abraham tidak hanya menunda panggilannya, Abraham tidak taat kepada Tuhan yang membawa sanak saudaranya, tetapi Abraham juga berbohong. Ia berharap kepada dunia. Tapi pertanyaannya, apakah Allah membuang Abraham? Kejadian 12 ayat 7 berkata, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarah istrinya Abraham itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan Abraham. Dia tetap membela Abraham, karena ia punya janji yang tidak pernah bisa diingkari kepada Abraham. Mungkin kita juga sering seperti itu. Kita coba meninggalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan kita. Bukan mencari juru selamat, tetapi kita mencari juru selamat. Kita berjuang dengan cara kita, supaya kita lepas dari segala persoalan. Tetapi ingat, Tuhan punya janji buat saudara. Dia tidak akan pernah lupa akan janjinya. Karena itu tangannya terbuka buat Abraham, tangannya terbuka buat saudara dan saya. Inilah bukti kesetiaan, kesabaran Tuhan yang tidak akan pernah pudar. Lalu 10 tahun kemudian mereka tidak kunjung punya anak. Lalu Sarai bilang ke Abraham, udah Bram, aku gak bakalan punya anak lagi Bram. Udah kau ambil aja itu Hagar jadi istri, supaya kau punya keturunan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Tanpa minta konfirmasi dari Tuhan, tanpa berdoa, Abraham langsung mengambil Hagar cepat-cepat. Lalu Abraham menghampiri Hagar, lalu melahirkanlah Ismail. Kembali, Hagar itu adalah perempuan Mesir. Artinya Abraham kembali kepada dunia. Dia berharap kepada dunia. Abraham lebih mendengar istrinya daripada Tuhan. Ia melupakan Tuhan, ia melupakan janji Tuhan bahwa Sarah yang akan melahirkan anak baginya. Tapi Abraham melupakan itu. Jadi Bapak Ibu, Abraham tidak hanya menunda panggilan Tuhan, tetapi ia pergi ke Mesir berharap kepada dunia. Ia berbohong, bahkan ia juga bertindak mendahului Tuhan dan mengambil Hagar sebagai istrinya. Tapi pertanyaannya, apakah Allah melupakan Abraham? Ia bahkan menghampiri Abraham dan kembali menyatakan janjinya di dalam Kejadian 17 ayat 1 dan 2.
Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Inilah bukti kesetiaan dan kesabaran Tuhan buat Abraham. Lalu ketika Tuhan datang kepada Abraham lewat 3 orang malaikat di bawah pohon terbantin, di situ juga Abraham melakukan kesalahan. Tuhan bilang, "Kamu akan punya anak, 1 tahun lagi kamu akan punya anak." Tetapi Abraham bilang di ayat pasal 17 ayat 17, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Artinya Abraham menolak. Dia gak percaya. Lalu Abraham berkata di ayat 18, sekiranya Ismail saja yang berkenan di hadapan Tuhan." Artinya Abraham mau katakan gini, aku lebih tahu yang baik bagiku daripada Tuhan. Makanya dia katakan Ismail saja Tuhan. Tuhan katakan lewat Sarai akan lahir keturunanmu. Tapi Abraham bilang Ismail saja. Abraham pikir dia tahu lebih baik daripada Tuhan. Abraham tidak percaya. Ia coba ngatur Tuhan, biar Ismail saja, enggak usah lah. Sarah itu udah terlalu tua, enggak mungkin dia punya anak. Saya lebih tahu baik, saya lebih tahu yang baik daripada Tuhan. Udahlah Ismail saja. Jadi Bapak Ibu lihat kisah Abraham. Abraham tidak hanya menunda panggilan Tuhan, ia tidak hanya pergi ke Mesir, ia tidak hanya berbohong, ia tidak hanya mengambil Hagar, tapi ia bahkan menolak janji Tuhan dalam hidupnya karena sudah terlalu lama. Lalu ketika Tuhan juga berfirman kepada Abraham, di sana Sarah tertawa. Sarah juga nggak percaya sama Tuhan. Karena apa? Sarah itu sudah tua. Kata tua di sana balah, layu, lusut, kain kotor. Nggak mungkin bisa dijadiin apa-apa. Dia merasa tidak berguna, tidak ada harapan, menyerah terhadap dirinya. Makanya ia menyodorkan Hagar, makanya ia tertawa. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya ketika menanti janji Tuhan, ketika melihat masa lalu kita yang penuh dengan kegagalan, kita jatuh bangun, kita berjuang, ternyata gini-gini aja hidup kita, ternyata gini-gini aja pelayanan kita. Sarah juga mengalami hal yang sama. Tetapi walaupun Abraham dan Sarah tidak percaya, tetapi Allah setia pada janjinya. Maka pada akhirnya Kejadian 21 ayat 2, Sarah melahirkan seorang anak. Itulah namanya Ishak. Jadi kita lihat Abraham tidak hanya menunda panggilannya, ia tidak hanya pergi ke Mesir mengharapkan dunia, ia tidak hanya berbohong, ia juga tidak hanya mengambil Hagar, ia tidak menolak janji Tuhan, bahkan Sarah juga tidak percaya. Orang yang terdekat Abraham juga tidak percaya, tidak mensupport Abraham. Tetapi lihat, tangannya yang penuh kasih tetap terbuka buat Abraham. Inilah bukti kasih kesabaran Allah dalam kasih karunia-Nya bagi orang-orang yang dipanggilnya. Amin. Puji Tuhan. Apa yang terjadi ketika Abraham menerima kasih karunia Tuhan, kesetiaan kesabaran Tuhan dalam hidupnya? Pada akhirnya membawa Abraham kepada puncak imannya. Itulah iman yang luar biasa.
ketika ia menyerahkan anaknya kepada Tuhan, ia percaya kalau Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Ia tidak perlu khawatir. Ia akhirnya bisa mengorbankan yang terbaik dari dirinya karena dia tahu hidupnya adalah milik Tuhan. Tuhan tidak bakalan pernah lupa akan janjinya. Ia bergantung, berserah penuh kepada Tuhan. Karena sesungguhnya bukan Abraham yang memiliki kekuatan untuk setia, tapi kesetiaan Allah yang akan memampukan Abraham untuk setia. Berapa kali kita berjuang untuk setia dengan kekuatan kita, dan kita gagal lagi, salah lagi. Hari ini kekuatan yang besar akan saudara terima ketika menerima kesabaran dan kasih karunia Tuhan. Amin. Ia tidak pernah lupa akan janjinya. Bahkan ketika Abraham memiliki iman yang luar biasa, Tuhan berkata, "Aku bersumpah." Iman seperti ini membuat Tuhan bersumpah. Wow. Gimana ceritanya bisa Tuhan bersumpah? Ketika ada iman seperti Abraham membuat Tuhan bersumpah. Ia tidak akan lalai menepati janjinya. Ketika saudara sampai kepada puncak iman saudara, membuat Tuhan bersumpah, "Aku akan memberkati engkau Pak Karyadi, aku akan memberkati engkau Pak Joni." Kalau Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan yang bersumpah, saya jamin 100% tidak pernah akan ditunda, tidak akan pernah dibatalkan. Ada berkat yang besar bagi keturunan Abraham. Ada berkat kehidupan yang tidak akan berhenti bagi keturunan Abraham. Jadi ingat, bukan kita yang setia, tetapi Tuhanlah yang setia. Dia tidak pernah ingkar janjinya, dia tidak pernah melupakan janjinya, dia tidak pernah menunda janjinya. Dia tetap sabar, setia dalam kasih karunia yang menanti kita. Karena itu mari datang, terimalah, alamilah, sadarilah setiap waktu Tuhan setia. Meski COVID datang, Tuhan setia. Meski akan tiba resesi, Tuhan setia. Dia sabar kepada kita. Dia tidak akan pernah lupa akan janjinya. Sehingga saudara dan saya akan tegap berdiri melewati badai kehidupan. Dan dunia akan melihat iman yang dimiliki oleh Pak Daud adalah iman yang tulus, ikhlas dan murni. Karena berdiri di atas janji penebus, berdiri di atas batu karang yang tidak akan pernah tergoyahkan. Seringkali kita menjadi lemah ketika melihat apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita buru-buru pergi mengandalkan kekuatan kita. Kita buru-buru pergi mengandalkan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Sehingga Abraham pun berkali-kali jatuh. Jadi bukan Abraham yang setia, tetapi Allah lah yang setia. Mungkin dalam hidup ini kita juga mengalami hal sama. Saya juga mengalami hal yang sama. Tidak ada yang terlalu hebat di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia biasa yang butuh kasih karunia Tuhan. Kita sering gagal, jatuh dalam lubang yang sama. Tapi ada kabar baik buat jemaat Gereja Baptis Pabaton hari ini. Ia melupakan segala pelanggaran kita masa lalu. Mungkin kau jahat kepada orang tuamu, mungkin kau jahat kepada keluargamu, mungkin kau pernah berbuat sesuatu yang tidak baik kepada saudara seimanmu, mungkin kau pernah mengandalkan kekuatanmu dan melupakan Tuhan. Tetapi hari ini ada kasih karunia yang melimpah bagi kita. Mari anakku berdirilah, mari anakku bangkitlah. Ada kasih karuniaku yang lebih besar daripada pelanggaranmu. Ada kasih karuniaku lebih besar daripada dosamu. Ada kasih karuniaku lebih besar dari kegagalanmu, yang akan membuat saudara dan saya mengalahkan dunia ini. Yang percaya katakan amin. Mungkin ada di antara kita yang merasa tidak mampu karena berkali-kali jatuh dan gagal. Merasa tidak layak. Tuhan, aku tidak layak. Kemarin aku jatuh lagi. Tuhan, aku gak layak. Merasa Tuhan marah kepada kita.
merasa kita pantas dihukum. Ya benar, memang kita pantas dihukum. Tapi ada kasih karunia Tuhan yang tersedia buat saudara dan saya, yang sanggup memulihkan kita, yang sanggup menjadikan kita new creation, ciptaan baru, yang tidak akan pernah sama dulu, sekarang. Hidup saudara akan menjadi lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari besok lebih baik dari hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada kabar baik bahwa Tuhan tidak hanya ada di Kanaan. Tuhan ada di Ur. Waktu Abraham menunda panggilan Tuhan, Tuhan ada di Ur. Waktu Tuhan menunda panggilan Tuhan, Tuhan ada di Haran. Waktu Abraham kembali berharap kepada dunia, kepada Mesir, tapi Tuhan juga ada di Mesir. Dia tidak hanya ada di tanah Kanaan. Darah Yesus ada di tempat di mana kita jatuh. Setiap kali saudara jatuh di tempat itu, ada darah Yesus yang bisa mengangkat saudara, memulihkan saudara, menjadikan kita baru, dan melihat ada pengharapan kekal, ada janji kekal yang tidak pernah akan Tuhan batalkan kepada kehidupan saudara, kepada keluarga saudara, kepada gereja ini. Amin. Sehingga kita bisa menatap di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti, dan kita tidak akan pernah mundur selangkah pun. Tuhan, kaulah perisaiku, kaulah pengharapanku. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang selalu gagal. Tuhan mencari orang yang jatuh bangun. Karena orang-orang yang demikianlah yang butuh kasih karunia Tuhan. Yesus datang ke dunia membawa kasih karunia yang besar untuk orang-orang yang jatuh, merasa tidak mampu dengan kekuatannya. Tapi saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu untuk terus-menerus untuk jatuh. Bukan itu maksudnya. Jadi nggak apa-apa dong Pak, kita jatuh-jatuh terus Pak, karena ada Tuhan Yesus yang setia pada janjinya. Enggak, jangan salah mengerti. Kalau saudara mengalami kasih karunia-Nya, ada kerinduan yang besar untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Maka hari ini terimalah, alamilah, sadarilah kasih setia dalam kasih karunia yang besar. Sebab kasih karunia yang lebih besar dari dosa-dosa kita, dari pelanggaran kita, dari masa lalu kita yang kelam, lebih besar daripada itu. Maka saya dan saudara akan tiba di puncak iman kita. Iman yang mengalahkan dunia. Iman yang tidak pernah dicemari oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Iman yang tidak pernah bisa dikontrol oleh musim kehidupan, karena berdiri di atas janji penebus. Batu karang yang kokoh. Jangan biarkan iblis mendakwa kita. Iblis sering sekali mendakwa. Bu Yunita, kemarin kamu gagal kan? Udah, gak usah melangkah, kamu bakalan gagal lagi. Karena itu udah deh, kamu memang gak pantas. Iblis suka mendakwa seperti itu. Tanpa kita sadari, iblis suka mendakwa seperti itu. Tapi hari ini ada kabar baik. Tuhan Allah kita sabar dan setia. Di tempat di mana kita jatuh, ada darah Yesus yang akan mengangkat kita dan melahirkan kita menjadi baru. Jadi baru dan baru. Mari tundukkan kepalamu. Taruh tangan kanan di dada. Jika engkau diberkati lewat firman Tuhan ini, taruh tangan kananmu di dada. Berdoalah, katakan kepada dirimu, berucaplah, berkata-katalah. Sadarilah kasih karunia-Nya. Dia setia, Dia sabar kepada kita. Terimalah kasih setia dan kesabaran Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Itulah yang akan memampukan kita untuk setia, taat dan setia sampai akhir. Itu yang akan membawa saudara kepada puncak iman kita. Amin, amin. Yesus, dengar Tuhan, anak-anak-Mu berdoa. Kami tahu kami lemah. Kami tahu kami tidak mampu, kami terbatas.
Kami sering sekali jatuh di lubang yang sama. Kami sering sekali kecewa terhadap diri kami, kecewa terhadap orang-orang terdekat kami. Kami sering sekali Tuhan membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kami. Tapi hari ini kami sadar bahwa ada kasih karunia Tuhan, ada kesetiaan dan kesabaran Tuhan yang tidak akan pernah pudar. Tangan-Mu terbuka kepada kami Tuhan. Kami menyambut, kami menerima kasih karunia, kesabaran dan kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami terima ya Tuhan. Itulah dasar kami untuk selalu dimampukan untuk taat setia, komitmen sebagai istri, komitmen sebagai suami, komitmen sebagai anak-anak, komitmen sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, komitmen dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, bagian kami adalah setia, taat dan setia. Tetapi bagian Tuhanlah yang akan beracara, membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kan bertahan, karena Yesus menopang. Mari bangkit berdiri, katakan dengan imanmu bahwa kau tidak akan pernah lagi goyah. Kau akan berdiri di tengah badai. Ku kan berdiri, amin, di tengah badai, haleluya, dengan kekuatan, amin, yes, oh Tuhan, sampai kapanpun kan bertahan, karena Yesus selalu yes, dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang teguh, katakan sekali lagi, ku kan berdiri. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi, dengan iman yang teguh, oh kami kan berdiri di hadapan-Mu Tuhan, kan berdiri, yes, di tengah badai, oh, dengan kekuatan. Mari Tuhan, curahkan kekuatan kasih karunia-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini, atas keluarga-keluarga, atas setiap pribadi-pribadi. Sampai kapanpun kami tidak akan pernah tergoyahkan lagi ya Tuhan, karena Yesus selalu menopang. Mari lebih lagi dengan suara yang lebih kencang. Ku kan berdiri, kan berdiri, amin, amin. Badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yes, terima kasih Tuhan. Kami akan tetap bertahan. Kami mau berani katakan kami akan tetap bertahan. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, bukan karena kami bisa, tetapi ada kasih karunia-Mu. Kami
Kami menemukan kesabaran, kesetiaan Allah dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Itulah yang akan memampukan kami untuk bertahan setia sebagai istri yang baik, sebagai suami yang baik, sebagai anak yang takut akan Tuhan, sebagai jemaat yang penuh komitmen untuk Tuhan lewat gereja ini, Bapak. Thank you Lord, terima kasih Bapak, terima kasih. Materikanlah firman-Mu ini Tuhan dalam setiap hati anak-anak. Jangan biarkan terlepas sedikit pun. Biarlah firman-Mu mengambil bagian yang terbaik dalam hati kami Tuhan. Dan kami akan menyaksikan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini akan sampai, akan tiba kepada iman, level iman yang paling tinggi seperti Abraham. Di sana kami akan melihat ada Tuhan yang bersumpah, yang tidak akan pernah membatalkan janji-janjinya dalam hidup kami. Terima kasih Pak. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan, berkati usaha jemaat-Mu dalam rumah tangga mereka, berkati jemaat-Mu Tuhan dalam pendidikan anak-anak kami, berkati Tuhan jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka. Engkau mengangkat, Engkau memulihkan. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami hanya mengandalkan kasih karunia-Mu saja. Karena kami tahu kami terbatas, kekuatan kami terbatas, apa yang kami miliki terbatas, tetapi kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dan tidak terbatas Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Kalau ada hari ini jemaat-Mu Tuhan yang dalam jalan yang buntu, Tuhan akan membuka matanya supaya dia melihat jalan Tuhan yang selalu tersedia. Kalau ada jemaat-Mu saat ini Tuhan dalam persimpangan, Engkau akan menunjukkan jalan terbaik dalam hidupnya Bapak. Kami serahkan anak-anak kami dalam pertumbuhan mental mereka, iman mereka. Kami mau katakan Tuhan, iman yang kokoh dan tidak tergoyahkan ada di gereja ini, lahir di gereja ini, dan sedang ditularkan kepada yang lain ya Bapak. Sehingga kami melihat kasih karunia Tuhan, melihat rancangan-Mu yang ajaib dan luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan hormat kami. Engkaulah yang terbaik, Engkaulah yang termulia, Engkaulah yang terpenting dan terutama dalam hidup kami. Kami tidak mungkin hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mungkin bisa hidup berjalan tanpa-Mu Tuhan. Peganglah tangan kami Bapak. Kami melihat ada kemuliaan Tuhan yang sedang turun atas keluarga kami, gereja kami. Amin Tuhan, amin. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, Tuhan senang dengan kerendahan hatimu. Tuhan senang dengan hatimu yang haus dan lapar akan kebenarannya. Tetap datang dengan hati yang rendah. Tetap datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau pulang dengan hati yang kosong. Tapi Tuhan akan mengisi hatimu dengan kasih karunia yang berlimpah. Mari sebelum kita pulang, arahkan hatimu, tengadahkan tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan mencurahkan kepada engkau kasih sayangnya yang tak berkesudahan. Terimalah kesetiaan dan kesabaran Tuhan. Berdirilah di atas janjinya. Kalahkanlah segala masa lalu yang kelam dengan kasih karunia yang sudah tersedia, yang memberi kita kemenangan, kekuatan, yang memberi kita damai sejahtera dan sukacita yang tidak pernah berhenti. Pulanglah, pulanglah, sebab Dia menyertai engkau dengan penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.
atas segala